Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizka Alfarah, NIM 1119066 dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas B. Dalam video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu yang berjudul Kongsi Kemitraan atau Akad Syirkah, yang diampu oleh dosen Bapak Hafidz Abadi MHI. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian akad syirkah. Secara bahasa, syirkah berarti ikhtilah atau percampuran atau persekutuan antara dua hal atau lebih, sehingga antara keduanya sulit untuk dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Menurut ulama-ulama mazhab, yang pertama yaitu menurut ulama mazhab Hanafiyah, syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Sedangkan menurut ulama mazhab Malikiyah, syirkah adalah kebolehan atau izin bertasarruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya, masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasarrufkan harta atau objek syirkah. Kemudian menurut mazhab Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Kemudian dalil akad syirkah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala terdapat pada surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, di hari Furqan, yaitu di hari di mana bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah telah berfirman, aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian rukun akad syirkah, yang pertama yaitu sigot atau ijab qabul. Yang kedua yaitu orang yang berakad, yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Jika tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini, diisyaratkan bagi keduanya harus ada kelayakan untuk melakukan transaksi tersebut, yaitu diantaranya baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Yang ketiga yaitu objek, yakni modal dan pekerjaan, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa dalam bentuk harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan. Kemudian syarat akad syirkah. Menurut mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa syirkah ini memiliki 5 syarat, yaitu yang pertama adanya barang yang berharga yang berupa dirham atau dinar. Kedua, modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya. Yang ketiga yaitu menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. Yang keempat, masing-masing pihak mengizinkan rekannya atau rekan kerjanya untuk menggunakan harta tersebut. Yang kelima, untung dan rugi menjadi tanggung jawab pihak-pihak bersama. Menurut ulama mazhab Hanafiyah, meliputi syarat umum syirkah yaitu ada 3, antara lain 1. Dapat dipandang sebagai perwakilan. Kedua, ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Yang ketiga, laba merupakan bagian umum dari jumlah, diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain. Para ulama membagi syarat akad syirkah menjadi 2, yaitu syarat syar'i merupakan syarat yang digunakan sebagai sebab. Misalnya nikah merupakan syarat wajib
merupakan syarat wajib dan rajam bagi pelaku zina, dan ada kalanya syarat itu untuk sah hukum. Misalnya kesaksian dalam akad nikah, ini merupakan syarat untuk hukum agar pernikahannya sah. Yang kedua yaitu syarat jalil, merupakan suatu syarat yang timbul dari perbuatan dan kehendak manusia yang menjadi suatu keharusan pada suatu akad atau transaksi yang berhubungan dengan syarat tersebut. Apabila syarat tersebut tidak dilengkapi, maka akad pun tidak sah, atau dengan ungkapan lain, meletakkan suatu perkara yang tidak terdapat pada perkara yang ada tersebut. Kemudian, konsekuensi hukum akad syirkah. Status akad adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan ketentuan setiap pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang kedua yaitu tasarruf, adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya syara menetapkan hukum haknya. Tasarruf terbagi menjadi dua macam, yaitu tasarruf yang dilakukan dengan usaha atau dengan anggota badan yang lain dengan tanpa mengucapkan, atau yang dengan tasarruf terbagi menjadi dua, yaitu tasarruf yang dilakukan dengan usaha atau dengan anggota badan yang lain dengan tanpa mengucapkan syarat secara isyarat, dan tasarruf yang kedua yaitu yang dilakukan dengan lisan. Otoritasnya adalah hak untuk bertindak kekuasaan dalam wewenang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.